Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam mata kuliah biokimia. Dan hari ini kita akan melakukan praktikum ninhidrin. Ninhidrin ini merupakan suatu oksidator yang kuat. Jadi nanti tolong dalam melakukan kegiatan apabila langsung harus hati-hati. Uji ninhidrin ini dilakukan untuk menguji alfa asam amino. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberi label dulu. Kita siapkan 4 tabung reaksi dan kita beri label karena ini sangat penting untuk menandai bahan yang akan kita uji. Yang pertama adalah untuk alfa alanin, berikutnya adalah untuk beta alanin, kemudian untuk asam amino tirosin, dan asam amino glisin. Jadi ada 4 asam amino yang akan kita uji untuk uji ninhidrin ini. Baik, jadi setelah kita siapkan 4 tabung reaksi, kita akan isi masing-masing tabung reaksi ini dengan bahan-bahan yang akan kita uji. Yang pertama adalah alfa alanin. Kita ambil sebanyak 2 mili alfa alanin. Jadi masing-masing asam amino yang akan kita gunakan sebanyak 2 mili. Baik, kita mulai. Jadi cara mengisinya, gelas ukur ini harus disimpan dalam permukaan yang rata supaya nanti kita bisa mengukur meniskusnya dengan baik. Kemudian kita masukkan sebanyak 2 mili asam amino. Kemudian yang berikutnya adalah beta alanin, sama jumlahnya 2 mili. Kemudian yang berikutnya adalah asam amino tirosin. Sebaiknya untuk tirosin ini karena agak sulit larut, diaduk dulu. Kemudian asam amino yang terakhir adalah glisin. Kita masukkan glisin 2 mili. Kemudian selanjutnya bahan yang sudah diambil kita tambahkan ninhidrin sebanyak 5 tetes. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah cara mengambil bahan.
Jadi perhatikan cara memegang pipet supaya tangan kita stabil pada saat pengambilan pipet, pengambilan bahan. Kemudian harus diperhatikan, pijit dulu. Nah, kemudian baru kita masukkan dan dibuka pelan-pelan supaya dapat bahan yang tertarik secara maksimal. Nah, kemudian kita masukkan 5 tetes setiap masing-masing bahan yang akan kita uji. 1, 2, 3, 4, 5. Sama untuk bahan yang lainnya 5 tetes. Ya. Setelah dimasukkan inidrin, diaduk dengan baik masing-masing supaya tercampur. Nah, kemudian setelah tercampur dengan baik, maka sekarang tinggal kita panaskan. Nah, dalam pemanasan ini ada 3 cara sebenarnya. Yang pertama bisa dibakar langsung, tetapi itu ada resiko karena kalau nanti mendidih itu bisa keluar, jadi sangat berbahaya. Jadi sebaiknya dipanaskan pakai penangas seperti ini, atau kalau punya water bath dimasukkan ke water bath ya. Baik. Kita panaskan selama 2 menit. Nah, cara memasukkan tabung reaksi ke dalam atau cara kita menjepit adalah dengan cara memasukkan dari bawah ya. Kemudian kita bisa simpan di sini. Ya, sekali lagi dari bawah masuk. Ya, kita masukkan. Ya, setelah semuanya terendam, kita biarkan selama 2 menit. Ya, jadi setelah kita simpan selama 2 menit, maka kita bisa angkat ini dan kita simpan di rak tabung. Nah, kemudian untuk melihat warna supaya lebih kontras, mana yang positif dan mana yang negatif, maka kita sebaiknya menggunakan latar putih. Ya, kita ambil kertas untuk melihat perubahan warna itu. Ya, seperti ini. Yang warna ungu itu artinya dia bereaksi positif dengan inidrin. Sementara yang tidak memberikan warna ungu itu berarti negatif dengan uji inidrin. Nah, bagaimana bisa menunjukkan bahwa itu adalah alfa asam amino yang akan positif? Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi, yang dimaksud asam alfa amino itu, ini asam amino, dia memiliki gugus karboksilat, kemudian ada NH2 dan ada gugus R. Nah, apabila NH2 ini berikatan dengan asam alfa yang ini, berarti itu adalah alfa asam amino. Nah, sementara jika NH2-nya misalnya terletak pada gugus karbon yang beta, contoh misalnya pada beta alanin. Ya, kita lihat.
Ini adalah beta alanin. Sebagai salah satu contoh asam amino yang bukan alfa alanin. Ya. Jadi kita bisa lihat NH2-nya bukan terletak pada atom alfa, tetapi dia terletak pada atom karbon yang beta. Nah ini alfa alanin, ya. Jika ini adalah alfa alanin, misalnya di sininya CH3, berarti ini asam alfa alanin. Alfa alanin ini akan memberikan reaksi positif dengan ninhidrin, sementara beta alanin akan memberikan reaksi negatif pada uji ninhidrin. Nah, ini perbedaannya terletak pada NH2 yang terletak pada atom karbon alfa dan NH2-nya yang terletak pada atom karbon beta. Ya, itu penjelasan dari praktikum uji ninhidrin. Itu saja praktikum kali ini untuk percobaan uji ninhidrin untuk membuktikan asam amino itu termasuk alfa asam amino. Terima kasih, sampai berjumpa di praktikum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.